Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Reza di Raja Kurcaci Channel. Di video kali ini kita akan review penggunaan mobil Innova Zenix Hybrid tipe Q Modelista, yang mana ini mobil ini sudah dipakai kurang lebih sekitar 3.100 kilo ya, pembelian dari bulan Agustus 2024, dan saat ini mobil ini dipergunakan baik sehari-hari ataupun dalam untuk liburan ya. Tapi memang kondisinya gue lebih suka sering pakai mobil kecil ya, untuk yang dekat-dekat aja. Tapi kalau yang untuk liburan Sabtu Minggu menggunakan mobil Zenix ini. Sini gue mau informasikan untuk penggunaan mobil Toyota Innova Zenix Hybrid tipe Q Modelista ini. Ini mobil hybrid, memang diinformasikan kurang lebih sekitar full tank itu bisa sampai dengan 800 kilo ya secara kertas. Dan tapi memang kondisinya itu berbagai macam perjalanan ya. Jadi kalau misalkan kita mau dapat hybridnya itu irit kurang lebih 1 liter sampai dengan 18 kilo, itu posisi speed kecepatan tidak melebihi dari 60 km per jam ya. Itu maka akan bisa kita rasakan. Tapi kondisinya kalau memang dia perjalanan luar kota, ini memang lumayan tidak bisa dibilang boros juga, karena 1 liter 14 kilo masih dapat. Jadi memang mobil ini dipergunakan bagi teman-teman yang misalkan kondisinya suka berpergian di dalam kota, keadaannya macet, atau misalnya nih lagi pergi ke Pantura, macet pas lagi mudik, ataupun kondisinya lagi di puncak yang macet, itu benar-benar kepake banget ya. Jadi memang kondisinya daripada macet-macetan boros, ini solusinya. Dan di sini dapat beberapa kita lihat ya, panoramic sunroofnya cukup lumayan besar dari mobil Innova Zenix Modelista Q ini. Dan ini kita ngambilnya yang tipe Q ya, karena memang tipe Q ini adalah tipe yang paling komplit, dan fitur-fitur radarnya juga sudah ada ya, sudah ada radar cruise control, dan dia cukup diandalkan ya. Nah, jadi ini kondisi pada saat di perjalanan seperti ini ya. Ini ada beberapa terkait dengan garis-garis pada jalanan ya. Apabila kita misalkan menggunakan cruise control atau lane keeping assist-nya ya, pastikan memang pada bagian jalannya ini garis-garisnya ini terlihat garis putih ya. Ini kan kayak di sini kan ada garis-garis putihnya agak putus-putus ya. Nah, ini memang kalau kita pergunakan radar cruise controlnya bisa kepake, tapi untuk lane keeping assist-nya itu nggak bisa kepake ya. Karena untuk akurasinya tadi gitu, dia akan melihat dari garis-garis jalanan yang ada di sini. Kemudian kalau misalkan kita dalam keadaan yang perlu kita perhatikan pada saat di jalan pembayaran tol ya, pada saat jalan tol ingin melakukan pembayaran tol, untuk paling diperhatikan adalah radar cruise controlnya, karena mobil ini dia akan mengikuti speed dari mobil di depannya. Jadi pada saat kita melakukan proses pembayaran tol, pastikan radar cruise controlnya dalam keadaan mati, karena tidak dianjurkan pada saat mobil yang di depannya setelah tap pembayaran tol kita tiba-tiba mengikuti kecepatan mobil yang di belakangnya, sedangkan pembayaran tersebut atau pembayaran kita tadi belum selesai dibayar. Nah, itu maka akan nabrak. Itu perlu di note ya, harus diperhatikan ya guys. Nah, ini ada juga nih, hampir banyak sih yang penggunaan Innova Zenix tipe Q sih, karena selain fiturnya juga beda ya, sama V itu kurang lebih bedanya hampir 100 juta ya. Jadi itu perbedaannya itu kurang lebih ya, radar cruise controlnya, terus untuk pada bagian panoramic sunroofnya itu banyak yang perbedaan. Dan mobil ini memang tidak bisa dibilang kedap ya, karena dia basisnya itu adalah monocoque. Beda dengan mobil yang Fortuner ya, Fortuner ataupun leather frame lainnya seperti Pajero Sport, MUX gitu ya, Ford Everest, itu dia memang dia leather frame. Jadi ban itu
posisi bawah dari bodi mobil. Dan memang kondisinya benar-benar kedap ya kalau untuk Fortuner pemakaian untuk jarak jauh. Suara road noise-nya tuh minim banget. Jadi agak nyaman sih kalau emang kalau bisa dibandingkan antara mobil Fortuner sama Zenix. Tapi gue sukanya pakai Zenix ini, dia benar-benar irit. Karena untuk speed, untuk kecepatan di bawah 60 atau di bawah 100 pun juga masih terbilang irit nih mobil. Dan dia juga ada fiturnya juga ya, Android Auto, ya mungkin udah beberapa orang sudah tahu dan sudah menggunakannya. Android Auto ini dipergunakan kalau misalkan kita cari jalan, itu bisa mendengarin musik, terus bisa WhatsApp-nya juga connected juga di sini. Bisa terhubung lah buat kemudahan-kemudahan sehari-hari. Dan juga sebenarnya sudah ada reset entertainment ya. Itu fungsinya buat kita lagi di perjalanan mau nonton. Tapi ini karena memang lagi kita perjalanan dekat jadi jarang dipergunakan. Nah ini kita sekarang kan sudah ada jalan nih yang ada garis-garisnya. Kita mau coba radar cruise controlnya ya. Ini untuk speednya dari 0 pun jadi dia udah bisa dipergunakan. Ini tombolnya di sini ya. Nah ini udah diaktifin ya. Kalau sudah aktif itu kita tinggal ngikutin aja tuh. Kecepatannya berapa, dia akan mengikutin dari kecepatan mobil di depannya. Tuh 38 km per jam ya. Dia secara otomatis akan mengikuti. Dan kalau kita mau cepetin atau mau jarak dideketin juga bisa nih tuh. Ada jarak mode-nya, misalkan dia mau nempel banget apa enggak sama kita. Tuh, ada ya jaraknya ya. Jadi bisa di setel. Kemudian dari mobil ini juga ada secara otomatisnya juga ya. Jadi nggak bisa semuanya seperti autonomous mobil apa namanya Tesla ya, yang benar-benar dilepas banget. Terus dia belok sendiri ya nih. Ini karena ada garis, dia akan belok sendiri dan ngikutin jalurnya ya tadi. Karena kalau yang untuk Tesla sendiri dia benar-benar full autonomous ya, mobil otonomous yang otomatis mengikuti kecepatan dan bisa tahu kondisinya jalanan itu, misalnya ada macet, karena banyak berbagai macam sensor dan kameranya ya. Kalau ini ya full sehari-hari udah cukup lah ya, bisa membuat assist di kita perjalanan ya. Nih kalau untuk menambah kecepatan kita tambah di race ini nih, plus dan minus nih bisa nurunin gitu. Ya ini akan ngikutin ketika mobil yang di depannya kondisinya pergi nih atau sudah tidak di depan kita, kita akan menyesuaikan speednya otomatis sesuai dengan kecepatan di depan. Ini karena memang di setel dari, nah nih dia akan kencang sendiri nih ya tuh. Kencang otomatis sendiri dan belok sendiri nih setirnya nih secara otomatis. Jadi plus minus ya untuk fitur ya yang ada pada mobil di Zenix tipe Q ya. Beda dengan yang tipe V yang tidak ada fasilitas ADAS ya. Kalau di dunia mobil ADAS nih. Nah ini ada BYD juga nih. Mobil SUV ini juga, mobil MPV ini juga dibilang mobil Innova Zenix Killer ya, karena memang ini mobil listrik ya. Coba kita speeding dulu ya. Nah itu BYD. Mobilnya bagus sebenarnya. Cuma memang mobilnya mobil listrik. Dan ada beberapa keunggulan dan kelemahannya juga. Secara keunggulan ya masih beda banget sama yang hybrid sama dengan listrik. Listrik itu bayar pajaknya murah ya, nggak nyampe sekitar 600.000 per tahunnya. Nah kalau untuk tipe mobil hybrid yang di Zenix ini lumayan mahal ya, kurang lebih hampir 8.600.000-an ya per tahunnya. Kalau yang Fortuner Tetra Drive dia ada penambahan sendiri dia. Jadi yang biasanya 9 juta bisa jadi 11,5 juta karena dia Tetra Drive. Nah ini kita aktifin lagi ya. Terus kontrolnya dia akan mengikuti garisnya ya tuh. Secara otomatis belok kan. Gitu. Dia secara otomatis belok. Tuh, belok secara otomatis. Belok secara otomatis. Oke, sekian dulu review dari gua. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian suka. Terima kasih sudah menonton. Bye aja.